Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di YouTube channel Nabila Azhari. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pembagian kalam yang pertama, yaitu tentang isim. Dan pada video kali ini, kita akan membahas pembagian kalam yang kedua, yaitu tentang fi'il. Yang pertama, tentang isim. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang fi'il. Jika di dalam bahasa Indonesia, fi'il itu bisa diartikan dengan kata kerja. Atau di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan verb. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui apa pengertian dari fi'il. Nah, di dalam kitab Matan Al-Jurumiyah tidak disebutkan secara spesifik pengertian dari fi'il ini. Akan tetapi saya telah mengambil dari satu kitab yang mana pengertian fi'il ini adalah al-kalimatul lati tadullu ala hadatsin muqtarinin bizamanin. Nah, ini pengertian dari fi'il. Yang mana al-fi'lu huwa al-kalimatul lati tadullu ala hadatsin muqtarinin bizamanin. Jadi fi'il itu adalah al-kalimat. Al-kalimat. Nah, kalimat pada bahasa Arab, namun jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah kata. Jadi fi'il itu adalah kata allati yang tadullu menunjukkan ala hadatsin atas peristiwa. Jadi fi'il itu adalah suatu peristiwa muqtarinin yang disertai bizamanin dengan waktu. Nah, ini pengertian dari fi'il. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui apa tanda-tanda dari fi'il atau itu alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Nah, pada kitab Matan Al-Jurumiyah, tanda-tanda fi'il ini ada beberapa. Yang pertama, ia dimasuki oleh qad. Nah, kita langsung masuk contoh. Seperti di dalam Al-Quran, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang fi'ilnya itu disertai dengan qad. Misalnya, nah sebelumnya, qad ini dia bisa masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, nanti pembagian dari fi'il akan kita jelaskan setelah tanda-tanda fi'il. Nah, jadi kita buat contoh. Qad aflahal mu'minun. Nah, di sini terdapat di dalam surah Al-Mu'minun, yang mana dia terdapat pada ayat pertama. Nah, kita lihat. Di sini ada kata qad.
Jadi qad ini merupakan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Jadi otomatis setelah qad ini berarti dia fi'il, bukan isim dan bukan pula huruf. Dia fi'il. Jadi ini adalah fi'il. Dan qad ini adalah tanda fi'ilnya. Nah, yang kedua tanda fi'il. Tanda fi'il yang kedua adalah sin. Jadi tanda fi'il yang kedua adalah sin. Huruf sin. Nah, huruf sin ini dia berguna atau berfaedah untuk pada masa yang akan datang. Namun jaraknya masih dekat. Jaraknya masih dekat. Nah, jarak yang dekat. Dan ia berarti akan. Nah, jadi berarti akan. Nah, di dalam Al-Quran contohnya juga telah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, saya'lamun. Nah, ini saya'lamuna. Coba lihat, yang mana tanda fi'il pada contoh ini? Nah, tanda fi'ilnya adalah sin. Huruf sinnya. Nah, jadi otomatis setelah huruf sin itu adalah fi'il. Jadi ya'lamuna ini adalah fi'il. Nah, yang ketiga, saufa. Nah, sedangkan saufa ini dia sama seperti sin. Dia bermakna akan. Akan tetapi jaraknya sangat jauh. Jaraknya jauh. Nah, kalau ini jaraknya dekat. Kalau ini jauh. Nah, contohnya saja di dalam Al-Quran juga setelah banyak Allah menyebutkan. Misalnya, saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Nah, sini. Yang mana yang terdapat tanda fi'il? Nah, tanda fi'ilnya adalah saufa. Jadi, otomatis setelah saufa itu adalah fi'il. Bukan isim dan bukan pula huruf. Nah, ini dia tanda yang ketiga. Sedangkan tanda fi'il yang keempat, ada yang terakhir, yaitu adalah at-ta'nis. As-sakin. Nah, ta'nis yang sakin. Nah, kita langsung masuk contoh. Ta'nis yang sakin ini maksudnya dia huruf ta yang berharkat sukun. Contohnya, kalau di dalam tasrif fi'il, nanti kita akan bahas secara lebih terperinci lagi. Kalau di dalam tanda fi'il, tasrif fi'il, contohnya itu doroba. Doroba artinya telah memukul. Nah, kita masuki dia dengan ta'nis yang sakin. Jadi doroba kita masuki dengan ta'nis yang sakin menjadi dorobats. Jadi dia yang akhirnya itu terdapat ta yang menunjukkan untuk mu'annas dan ia berharkat yang sakin. Jadi ta'nis yang sakin itu adalah huruf ta yang ta'nis. Ta'nis itu adalah yang menunjukkan mu'annas atau perempuan. Nah, terus yang sakin. Jadi dorobats. Nah, dia sudah berharkat yang sukun, berharkat sukun. Jadi keempat inilah yang merupakan tanda-tanda fi'il. Nah, yang pertama adalah qad, yang kedua adalah sin, yang ketiga adalah saufa, dan yang terakhir adalah ta'nis yang sakin.
Selanjutnya kita akan membahas aqsamul fi'li, pembagian fi'il. Nah, kalau pembagian fi'il ini sangat banyak, akan tetapi yang pertama kali kita harus mengetahui pembagian fi'il dilihat dari waktunya.